103,3 FM Friska Bel Radio. Energi positif di setiap frekuensi. Halo Besti, gak kerasa ya Ramadan udah mau berakhir. Semoga hubungan kamu dan juga dia berakhir di pelaminan. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati, datanglah langkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari. Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. FM Friska Bel Radio. Energi positif di setiap frekuensi. Tiap orang punya kebiasaan berbeda menjalani Ramadan. Beda-beda sahurnya, tapi niatnya sama. Beragam cara beribadah, sama-sama memohon padanya. Sendiri atau barengan, sama khusyuknya. Buka puasanya beda, sama bersyukurnya. Beda-beda menjalaninya, semua untuk menang. 103,3 FM Friska Bel Radio. Energi positif di setiap frekuensi. Halo Besti, masih sama Pican tentunya di Night Vibes, teman di malam tenang. Nah tadi aku udah puterin satu lagu dari ST12,
putri iklan. Jadi kalau ngedengerinnya tuh ngebayangin si dia ya, yang sering kita pandangin dari jauh, mirip artis di iklan-iklan TV gitu. Dan berharap semoga bisa kenal lebih dekat. Ngomong-ngomong mengenal lebih dekat, pastinya Pican di sini mau ngasih tahu ke besti-besti tentang perkuliahan Pican tentunya di mata kuliah penyiaran radio ini dan mengenal lebih dekat tentang radio. Kemarin-kemarin kan Pican udah ngasih tahu nge-spill gitu ya tentang radio, masih umum nih. Kalau sekarang Pican bakal ngasih tahu edukasi tentang, bukan edukasi sih namanya, ya kita cerita-cerita aja karena ini udah malam juga, biar gak pusing-pusing amat tapi tetap masuk gitu ya. Ini pengetahuan baru juga tentang radio, jadi lebih spesifik nih, biar lebih tahu juga radio itu ternyata ya emang gak sekedar namanya ya, gak sekedar sederhana radio, tapi banyak banget yang bisa kita ulik nih, menarik banget kan Besti. Besti selain Pican mau cerita-cerita juga, Pican juga pastinya ngebuka kesempatan buat besti-besti semua yang mau request lagu atau kirim-kirim pesan, langsung DM aja di radio kita. Maksudnya di Instagram kita ya, @friskabelradio_official, bisa langsung aja DM, nanti kita bisa bacain ya yang terpilih. Karena kayaknya nggak semua bisa dibacain karena pendengar setia Radio Friskabel ini pasti banyak banget nih. Jadi nggak bisa satu episode satu hari, kayaknya ada beribu-ribu orang ya. Jadi cepetan, buruan kirim DM dan tunggu kesempatan kalian, oke? Nah, pastinya besti-besti bertanya-tanya kan, apa sih yang mau Pican ceritain tentang radio? Nah, sebenarnya banyak banget nih besti yang mau Pican ceritain. Cuma kayaknya kalau Pican ceritain semua, nanti habis ya waktunya. Karena bisa dari malam sampai ke malam lagi. Nah, nanti Pican mau cerita tentang radio komunikasi. Tentunya radio komunikasi di Indonesia juga. Terus ada proses komunikasi dalam jaringan. Ada jaringan telekomunikasi nih, siapa yang tahu. Terus ada komunikasi massa dan media massa elektronik, karena itu tuh berhubungan juga ya Besti. Itu tuh masuknya ke dalam sistem komunikasi. Nah, radio juga ternyata jadi alat untuk berkomunikasi nih Besti. Besti udah tahu belum? Kalau belum tahu, langsung aja Pican kasih tahu buat Besti. Jadi Besti nggak perlu capek-capek nyari, capek-capek belajar, karena sama Pican udah dikasih tahu. Oke, langsung aja Besti Pican kasih tahu. Jadi Besti nggak perlu capek-capek belajar, capek-capek nyari, udah langsung tinggal dengerin aja. Nah, radio komunikasi merupakan salah satu teknologi komunikasi tertua nih, yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Sejak pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, radio komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari berbagai sistem telekomunikasi modern. Termasuk telepon seluler, komunikasi satelit, penyiaran radio, dan navigasi. Radio ini memiliki kemampuan komunikasi untuk mentransmisikan informasi tanpa menggunakan media fisik seperti kabel, menjadikannya solusi yang sangat efisien dalam berbagai kondisi dan kebutuhan. Jadi nggak perlu beli kuota ya kayak di HP, nggak perlu nyari-nyari sinyal karena itu pakai beda ya kayak yang di HP gitu Besti. Nah, kalau di
Indonesia, radio ini pertama kali diperkenalkan tentunya pada masa kolonial Belanda ya. Pada tahun 1923, pemerintah Belanda mendirikan Netherlands Indische Radio Omroep Maatschappij atau NIROM. Agak sedikit susah ya Besti untuk ngomongnya. Kita singkat aja jadi NIROM. Sebagai stasiun radio resmi pertama di Hindia Belanda nih. Selain NIROM juga ada nih beberapa stasiun radio swasta seperti BRV, SRV. Semenjak saat itu radio sampai saat ini terus berkembang di Indonesia. Reza juga tahu nggak nih, ada organisasi-organisasi radio komunikasi di Indonesia tentunya. Sebenarnya ada banyak, cuma Pican mau kasih 2 contoh aja. Kasih 2 contoh yaitu ada Radio Republik Indonesia atau yang bisa kita sebut RRI ya. Siapa sih yang nggak tahu RRI di sini? Dan yang kedua itu ada RAPI. Bukan Raffi Ahmad ya, tapi Radio Antar Penduduk Indonesia. Jadi disingkatnya RAPI. Dan masih banyak lagi nih. Kita lanjut nih Besti, ngebahas tentang proses komunikasi dalam jaringan. Jadi komunikasi dalam jaringan menggunakan radio komunikasi merupakan metode transmisi ini, yaitu transmisi data atau informasi melalui gelombang elektromagnetik yang memungkinkan pengiriman sinyal tanpa memerlukan kabel fisik. Jadi proses komunikasi dalam jaringan juga berawal dari sumber informasi, berasal dari gagasan subjek atau institusi yang menyampaikan pesan dalam bentuk suara, himbauan atau ajakan. Nah, teknologi radio ditentukan oleh perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan software defined radio atau disingkat SDR ya, telah mengubah nih sebagian besar bidang komunikasi dan jaringan modern. Perlu diketahui juga Besti, dari radio ini punya jangkauan gelombang dalam jaringan tersendiri. Jadi jangkauan gelombang radio dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor paling penting adalah ketinggian antena dan lokasi. Karena gelombang radio sangat tergantung nih pada kondisi dan cuaca posisi antena pada bukit. Selain itu, di sistem radio juga menggunakan salah satu dari 3 model komunikasi. Yang pertama ada simplex, semi-duplex, sama duplex. Itu beberapa jenis model komunikasi ya. Nah, perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi juga ini panjang banget nih perkembangannya. Jadi secara umum, sistem komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima tentunya. Jadi dari sejarah juga ini lumayan panjang banget ya dari sistem telekomunikasi ini. Ada era pratelekomunikasi, jadi komunikasi tradisional gitu ya. Ada era telegraf dan telepon, itu di abad ke-19 terus sampai awal abad ke-20. Jadi ada penemuan telegraf dan perkembangan telepon di awal abad ke-19 itu. Nah, selanjutnya ada era radio dan telekomunikasi nirkabel. Kalau ini nih kayak kejadiannya nih Besti pada awal abad ke-20 sampai 1950-an. Jadi di dalamnya ada penemuan radio, ada penemuan televisi dan penyiaran. Dan juga ada era telekomunikasi satelit dari tahun 1960-an sampai 1980-an. Jadi di dalamnya ada peluncuran satelit komunikasi, perkembangan jaringan serat optik. Dan sampai sekarang ini ada revolusi digital dan internet. Jadi lahirnya internet dan komunikasi digital. Jadi kayak ada munculnya www apa gitu.
Fun fact nih, WWW nih, ya Besti itu tuh singkatan, yaitu singkatan dari World Wide Web. Dan ada juga perkembangan teknologi seluler. Nah, itu dia sedikit singkatnya perkembangan ya sejarah dari sistem telekomunikasi di dunia ini. Oke, sebelum lanjut, udah ada nih yang DM Pican di Instagramnya Friska Bel Radio dan mau kirim-kirim salam nih katanya. Oke, langsung aja dibuka dari Neneng nih. Apa nih kata Neneng? Pican mau salam buat Aceng yang suka jahilin aku di kelas. Syailah Neneng dijailin. Awalnya sebel gitu ya, terus lama-lama jadi suka. Semoga Aceng tahu perasaan Neneng. Lucu banget sih. Dan mau request lagunya The Bagindas, Suka Sama Kamu. Oke, langsung aja. Karena Neneng lagi berbunga-bunga di malam hari ini ya. Semoga Acengnya denger ya. Kan nantinya bisa jail-jailannya pakai perasaan gitu. Langsung aja kita puterin buat Neneng The Bagindas, Suka Sama Kamu. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Suka sama kamu. tiga FM Friska Bel Radio. Energi positif di setiap frekuensi. Hari suci telah tiba, bersihkan diri
Sosro ahlinya teh. Itu dia tadi lagu yang aku puterin buat Neneng dan Aceng. Nah, buat Neneng dan teman-teman lainnya bisa langsung disimak lagi ya. Karena Pican mau langsung lanjutin aja cerita-cerita yang tadi. Karena masih banyak yang mau Pican ceritain. Karena kalau kalian nyimak terus ya itu pengetahuan gitu kan. Terus buat kayak jadi bikin pinter gak sih ketika nanti kalian ngide ngebahas sama crush gitu. Terus kalian banyak pengetahuan tentang radio kan, itu nambah value gitu kan. Kita beralih ke komunikasi massa nih. Jadi di komunikasi massa ini ada model-modelnya ya. Yang pertama ini model Shawn dan Waver, ada model Laswell, ada juga model Gerbener. Nah, jenis-jenis media massa juga nih. Ada media massa cetak, kayak surat kabar, majalah, tabloid, dan buku. Kalau media massa elektronik itu tentunya radio, televisi, film, dan juga internet dan media digital. Di komunikasi radio juga memiliki sistemnya tersendiri nih. Sistem komunikasi radio merupakan salah satu metode komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi informasi tanpa menggunakan kabel. Lagi-lagi tanpa menggunakan kabel ya. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver gitu. Terus ada elemen dasar komunikasi radio. Yang pertama itu ada sumber informasi, ada pemancar, ada saluran, ada penerima, dan ada pengguna informasi. Jadi itu tuh elemen dasar yang harus ada di dalam komunikasi radio nih, Besti. Jenis sistem komunikasi radio juga ada bermacam-macam. Yang pertama ada sistem komunikasi radio klasik. Sistem ini menggunakan metode Frequency Division Multiplexing, FDM disingkatnya ya. Yang kedua ada sistem komunikasi radio modern. Sistem ini menggunakan metode alternatif dari FDM, seperti Time Division Multiplexing, TDM, dan Chord Division Multiplexing atau CDM. Selanjutnya nih ada juga gelombang radio dalam sistem komunikasi. Dan di dalamnya ada komunikasi radio gelombang mikro. Nah, contohnya itu ada jaringan telekomunikasi seluler. Operator seluler menggunakan radio gelombang mikro nih untuk menghubungkan menara. Terus juga ada jaringan internet kabel, penyedia layanan internet, ISP memanfaatkan gelombang mikro untuk menghubungkan titik akses ke backbone internet, terutama di daerah pedesaan nih. Selanjutnya ada sistem radar dan navigasi, ada siaran televisi dan radio, juga ada komunikasi di perusahaan. Itu juga menggunakan komunikasi gelombang mikro. Tentunya masih ada lagi nih Besti yang mau Pican ceritain, yaitu jenis-jenis frekuensi radio dan kegunaannya. Duh, kenapa ya, karena udah malam mungkin ya. Jadi Pican agak belibet gitu ngomongnya. Jadi radio ini memiliki jenis-jenis frekuensinya tersendiri nih. Yang pertama ada frekuensi sangat rendah atau ILF, itu 3 Hz hingga 3 kHz. Jadi frekuensi sangat rendah digunakan dalam komunikasi bawah laut dan sistem militer. Contohnya komunikasi dengan kapal selam yang tidak dapat menggunakan gelombang frekuensi lebih tinggi. Yang kedua ada frekuensi sangat rendah atau VLF. Itu dari 3 kHz hingga 30 kHz. Frekuensi ini memiliki peran dalam komunikasi jarak jauh, termasuk navigasi dan penunjuk waktu. Contohnya itu sistem Omega Navigation System.
yang sebelumnya digunakan untuk membantu navigasi sebelum kehadiran GPS. Yang ketiga ada frekuensi rendah atau LF, itu dari 30 kHz hingga 300 kHz. Misalnya sistem navigasi LORAN, dahulu digunakan oleh kapal pesawat dan menentukan lokasi mereka. Yang keempat ada frekuensi penengah atau MF, itu dari 300 kHz hingga 3 MHz. Dan selanjutnya ada frekuensi tinggi atau HF, itu dari 3 MHz hingga 30 MHz. Ada yang lebih tinggi lagi nih Besti, yaitu frekuensi sangat tinggi atau VHF dalam rentang 30 MHz hingga 300 MHz. Contohnya ini radio FM yang menggunakan ini ya. Terus selanjutnya ada frekuensi ultra tinggi atau UHF di 300 MHz hingga 3 GHz. Wah, tinggi banget nih. Jadi pada rentang ini sinyal digunakan untuk siaran televisi digital, jaringan seluler, dan wifi misalnya. Yang selanjutnya ada frekuensi super tinggi SHF di rentang 3 GHz hingga 30 GHz. Contohnya adalah sistem komunikasi satelit seperti Ku-band dan Ka-band yang memungkinkan layanan internet satelit seperti Starlink. Itu udah cepet banget dan tinggi banget ya. Nah, itu tuh masih ada yang lebih tinggi Besti, yaitu frekuensi sangat tinggi atau IHEHF, itu dari 30 GHz hingga 300 GHz. Jadi frekuensi ini digunakan dalam teknologi modern seperti radar gelombang militer, komunikasi satelit berkecepatan tinggi, serta jaringan 5G. Itu deh. Waduh, keasikan cerita nih Pican Besti, karena emang seru banget ngebahas radio nih. Tapi sebelum lanjut, masih ada sedikit lagi nih yang mau Pican ceritain nanti. Sebelum lanjut, Pican mau ngelanjutin bacain DM dari Besti nih yang request lagu ataupun ucap salam. Nah, ini ada dari Wika. Halo Wika. Nah, dia mau request lagu dari band 2000-an. Terserah Pican mau muterin apa. Oke deh, langsung aja. Biar Wika seneng, puasanya juga semangat. Semangat ya semua Besti juga, gak cuma Wika. Bakal Pican langsung puterin aja lagunya. Ini ya lagu band dari 2000-an. Check this out, selamat dengar. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan, dan kita akan bicara dengan hatiku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta.
Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. FM Friska Bel Radio, energi positif di setiap frekuensi. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Gimana lagunya Besti udah bikin flashback ya ke tahun 2000-an mungkin. Yang lahirnya di tahun 2000-an, masa-masa mudanya apalagi. Kayaknya kalau anak-anak yang lahir di zaman sekarang nih, kayak asing gitu ya lagunya. Tapi bagi kita ini nostalgia banget. Nah, kita lanjutin nih Besti tadi tentang radio. Yang terakhir ini, nggak terakhir sih. Jadi ada transmisi radio. Jadi media transmisi merupakan pengiriman suatu sinyal atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain nih. Media transmisi memiliki dua bentuk, yaitu guide media atau menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, meliputi kabel, terus kabel koaksial dan kabel serat optik. Yang kedua ada unguid media atau komunikasi tanpa kabel. Jadi tanpa menggunakan kondekator. Secara fisik ya, sinyal dikirimkan secara broadcast melalui udara. Melalui transmisi ini dapat berupa wireless atau satelit. Nah, yang terakhir juga ada perkembangan transmisi radio di Indonesia. Ini tuh lumayan panjang banget, Besti. Dan Pichen bakal sebutin salah satunya aja. Jadi ada proses penyaluran melalui audio distributor melalui perangkat yang diberi nama kodek. Kodek merupakan perangkat lunak yang menempatkan dan mendekompresi data video dan audio yang akan disimpan ke dalam wadah. Nah, itu dia Besti tentang sistem komunikasi. Terutama ada radio komunikasi tadi ya, yang udah kita bahas dari tadi. Seru banget kan? Wah, gak kerasa nih Besti. Cerita-ceritanya udah selesai. Dan udah 1 jam lebih juga. Pichen temenin kalian di malam hari ini. Waktunya Pichen buat undur diri, tapi jangan sedih ya. Lagi-lagi Pichen mau ngingetin, Pichen bakal tetap temenin Besti-Besti di setiap harinya nih. Bakal ceritain banyak hal juga tentang apapun itu, dan jangan risau ya, nanti pasti kebagian buat Pichen bacain DM-nya. Pokoknya sering-sering DM di Instagram aja. Nanti siapa tahu giliran kamu yang beruntung dan dibacain sama Pichen. Jangan lupa tetap tonton. Emangnya TV ya? Tetap dengar maksudnya. Tetap dengar di 103,3 FM Friska Bel Radio. Energi positif di setiap frekuensi. Pichen pamit undur diri, Besti-Besti. Dan biar Besti gak sedih, Pichen mau puterin satu lagu lagi, yaitu dari band 2000-an ya, dari band 2000-an. Selamat mendengarkan.
Baba. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ku teringat bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati